Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ula Mardianti dengan NPM 231186206156. Saya dari kelas PGSD Lugelar 3D. Baik, saya di sini akan menjelaskan contoh model dan metode pembelajaran menurut para ahli. Berikut ada 3 model dan metode pembelajaran menurut para ahli yang sering digunakan. Yang pertama itu ada model pembelajaran komparatif menurut Salafin. Pembelajaran komparatif adalah metode di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk saling membantu memahami suatu materi atau menyelesaikan tugas. Contohnya, metode jigsaw. Dalam metode ini, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap anggota kelompok mempelajari satu bagian dari materi, lalu kembali ke kelompok asal untuk berbagai pemahaman mereka. Misalnya dalam pembelajaran sejarah, satu siswa mempelajari latar belakang suatu peristiwa dan lain mempelajari tokoh penting. Yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah. Menurut Blows dan Tamblyn mendefinisikan PBL sebagai metode pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks untuk siswa belajar berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan pemahaman konsep. Contoh dalam mata pelajaran biologi, siswa diberikan kasus tentang pencemaran lingkungan. Mereka diminta mendefinisikan sumber pencemaran, dampak terhadap ekosistem, dan solusi yang dapat diterapkan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek menurut Blomens melibatkan siswa dalam proses belajar melalui proses kompleks yang membutuhkan waktu panjang. Siswa merancang, melaksanakan, dan menyajikan proyek yang berkaitan dengan dunia nyata. Contoh dalam pembelajaran sejarah, siswa proyek dokumenter tentang perjuangan pahlawan kemerdekaan di daerah mereka. Proses melibatkan riset, wawancara dengan ahli sejarah lokal, dan membuat video untuk dipresentasikan di kelas. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang sistem sosial dan peran guru dalam pembelajaran, dan saya juga akan menjelaskan contoh implementasi dalam pembelajaran. Sistem sosial adalah pola hubung, interaksi, dan struktur yang berkembang dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Peran guru dalam model pembelajaran sangat penting sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. Guru tidak hanya menyampaikan materi tetapi juga mendorong peserta didik untuk aktif, kreatif, dan mandiri dalam proses pembelajaran. Contoh implementasi guru membagi kelas menjadi kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk menyelesaikan proyek penelitian tentang perubahan iklim. Setiap siswa memiliki peran spesifik seperti penelitian, penulisan lapor, atau penyaji. Guru memastikan semua anggota kelompok berkontribusi dan belajar bersama. Nah, selanjutnya itu ada model pembelajaran kooperatif, adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Sintak model kooperatif meliputi beberapa tahap berikut. Yang pertama, tahap penyampaian tujuan dan motivasi. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memberikan motivasi, dan mengarahkan siswa tentang pentingnya kerjasama. Yang kedua, perorganisasian kelompok. Guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil 3-5 orang secara heterogen, baik dari segi kemanapun, latar belakang maupun jenis kelamin. Yang ketiga, penyampaian materi. Guru menyampaikan materi pelajaran atau memberikan tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Yang keempat, kerjasama dalam kelompok. Siswa bekerja sama untuk menyelesaikan tugas, berdiskusi, berbagi ide, dan saling membantu dalam memahami materi. Setiap anggota
bertanggung jawab untuk keberhasilan kelompok. Yang kelima, presentasi atau diskusi kelas. Hasil kerja kelompok disampaikan kepada seluruh kelas, baik melalui presentasi atau diskusi bersama. Yang keenam, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil kerja kelompok dan memberikan umpan balik baik untuk hasil tugas maupun proses kerjasama. Yang ketujuh, pemberian penghargaan. Penghargaan diberikan kepada kelompok atau individu yang menunjukkan kerjasama, pemahaman materi, atau pencapaian terbaik. Sistem pendukung dalam pembelajaran kooperatif mencakup yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator dan mediator mengarahkan kelompok dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Yang kedua, media pembelajar. Alat bantu seperti buku teks, modul, video, atau aplikasi digital yang relevan. Yang ketiga, lingkungan belajar. Ruang kelas yang mendukung diskusi dan kolaborasi seperti pengaturan tempat duduk yang fleksibel. Dampak pembelajaran model kooperatif. Yang pertama, dampak kognitif, memperkuat pemahaman konsep melalui diskusi kolaborasi. Yang kedua, dampak afektif, mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, kepemimpinan, dan empati. Yang ketiga, dampak psikomotorik, keterampilan presentasi dan kelompok.